Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 305 nih. Inna sa'adah kulla sa'adah inna rizqa nih. Inna rizqa la yatlubul abda akthara mimma yatlubuhu ajaluhu. Inna rizqa setuni rezeki iku layat lubu yakti nyupri apa rezeki al abda ing kawula aksara kelawan luwih akeh mimma sanging perkara yat lubu kang nyuprihu ing abad apa ajaluhu ajali abad. Bahwa rezeki itu sudah ditentukan Allah dan dia akan mendatangi kamu, ya, seperti atau melebihi kematian. Orang itu dimanapun pasti mati, gitu. Rezeki juga begitu. Kalau sudah ditakdirkan Allah, rezeki tidak akan tertukar, ya. Semua harus meyakini bahwa rezeki itu sudah dibagi oleh Gusti Allah. Jangan iri, jangan dengki pada orang lain, karena rezekimu tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Kalau itu sudah rezekimu, ya tetap akan datang kepadamu, ya. Kalau bukan rezekimu, ya juga akan hilang, ya. Karena rezeki ini sudah ada tum-tumane, ya. Istilahnya ayah saya, orang ini punya takaran sendiri-sendiri rezeki ini. Kalau orang itu rezeki takarannya sak gelas, dikasih satu ember ya tumpah. Memang padahal cuma satu gelas. Dan sebaliknya, orang itu kalau rezekinya memang sudah ditakdir banyak, dihalangi siapapun ya tetap ada saja rezekinya. Pindah pun ya ikut pindah rezekinya. Jadi tidak boleh iri, jangan ada rasa dengki pada orang lain yang dia mendapat rezeki. Sebab rezeki dia sudah ditentukan Allah, sama dengan rezekimu sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Tidak ada yang tertukar, gitu ya. Hamba Allah itu sudah ada catatan. Sebelum lahir Allah sudah beri catatan-catatan apa yang akan terjadi. Makanya dia tidak bisa lari. Mati pun juga. Orang lari dari corona, waktunya mati ya mati saja. Sebabnya mati beda-beda, tapi kematian itu sama, gitu. Jadi tidak ada yang bisa lari dari kematian. Begitu juga rezeki, ya. Rezeki itu akan datang dimanapun kamu berada, kalau sudah ditakdir oleh Allah. Rawi Tabrani Nabi Darda, inna sa'adata setuni kebahagiaan, kulla sa'adati kelawan sekabehani kebahagiaan, kebahagiaan tertinggi, ya. Kebahagiaan yang sempurna, ya. Iku tulul umri, dawani umur, fi ta'atillahi ing dalam taat marang Allah. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan manusia ini orang beda-beda mendefinisikan. Tapi pada umumnya orang itu selalu membandingkan dengan orang lain, sehingga dia tidak bahagia. Menyebabkan orang tidak bahagia itu karena dia membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Akhirnya dia merasa kurang. Kamu lihat anak kecil, anak-anak kecil, anak balita itu selalu senang, gembira. Dia nggak susah karena dia tidak membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Anak kecil itu dikasih mainan murah ya senang, mainan mahal ya senang, karena dia tidak tahu harganya.
Kasih mainan daun pisang itu ya senang ya. Jadi dia menikmati apa yang ada. Orang ini selalu melihat kebahagiaan seperti pelangi. Manusia ini melihat kebahagiaan seperti melihat pelangi, selalu ada di atas kepala orang lain, tampak ketika dimiliki orang lain. Padahal diri kita ini sudah penuh nikmat. Kamu harusnya bersyukur. Masih banyak orang yang menginginkan separuh saja dari apa yang kita miliki hari ini. Banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita, banyak orang yang lebih menderita dari kita, banyak orang yang lebih susah ya. Banyak orang yang masih menginginkan separuh dari apa yang kita miliki hari ini ya. Lihatlah ke bawah supaya kamu bahagia ya. Kalau kamu hidup melihat ke atas, bandingkan dengan yang lebih kaya, yang lebih ganteng, yang lebih, ya kamu sakit hati ya. Urusan dunia lihatlah ke bawah ya. Kalau kamu tidak punya sepatu, lihatlah orang yang tidak punya kaki. Enak mana? Tidak punya sepatu atau tidak punya kaki ya. Kalau kamu tidak punya mobil, kalau kamu jalan kaki, lihatlah orang yang lumpuh. Ada orang lumpuh itu, walau punya mobil nggak ada senangnya. Jangan bandingkan dirimu dengan yang lebih tinggi. Kamu menjadi ngersulo ya. Lihatlah selalu ke bawah ya. Kalau kamu rambutmu tidak indah, lihatlah orang yang botak. Lihatlah orang yang kanker, rambut ibrodol. Banyak orang yang jauh lebih sulit ya. Kalau kamu masih bisa bernapas, lihatlah orang di rumah sakit yang sudah pakai tabung oksigen, supaya kamu bahagia ya. Lah, bahagia tertinggi itu sebetulnya menurut Rasulullah SAW, kebahagiaan yang sempurna itu tulul umri fi taatillah, panjang umur ya, hidup taat kepada Allah. Ini nikmat yang sempurna ya. Sebab orang ini kalau umurnya panjang dan taatnya tinggi, maka kehidupan ini penuh kebaikan ya. Dan hidupnya di dunia akan senang, di surga semakin tinggi derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, celaka itu ya, kecelakaan terbesar itu, kalau orang ini panjang umur tapi maksiatnya semakin gila, ini musibah. Orang umurnya tambah tapi maksiatnya tambah, sehingga dosanya tambah numpuk-numpuk, siksanya semakin berat ya. Ini kecelakaan yang berbahaya ya. Makanya kita ini boleh minta panjang umur, tapi semoga kita panjang umur dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya Allah, beri saya panjang umur untuk bertaat kepadamu ya. Bukan sekedar panjang umur tapi tidak ibadah. Nikmat ini kalau kita panjang umur, sehat, rajin ibadah, oh itu sudah, itu nikmat. Hadis riwayat Al-Khatib an Abdullah an Abi, innal mayyita sutni mayyit iku yudhihi nglarakaken hi ing mayyit fi qabrihi dalam kuburi mayyit apa ma perkara kana kang ono apa ma iku yudhihi nglarakaken apa ma ing mayyit fi baitihi ing dalam omahe mayyit. Rawahu Dailami. Orang mati itu merasa terganggu seperti apa dia terganggu di waktu hidup ya.
Artinya orang mati ini masih ada kaitan dengan orang yang hidup. Orang mati kalau keluarganya baik-baik, dia akan tenang. Tapi kalau orang mati anaknya tengkar, anaknya berantem, orang yang mati juga susah dikuburnya. Ini dalilnya ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang mati itu merasa sakit, merasa tidak nyaman sewaktu dia sebagaimana dia masih waktu hidup ya. Orang mati mendengarkan keluarganya bertangisan itu susah. Sama dengan kalau kamu masih hidup dengar anakmu nangis, kan grebekan. Kita ini kan ada anak kecil nangis rewel kan hati tidak tenang. Begitu juga orang yang sudah mati, mendengar keluarganya meratap-ratap itu tidak suka gitu. Makanya jangan ada yang meratap-ratap, menjerit-jerit ya. Mayatnya juga susah. Atau tidak rukun, bertengkar, keluarganya tidak senang, mayit juga susah juga ya. Rawahu Dailami. Annal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Selanjutnya, innal mayyita sedene mayyit iku la yu'adzabu yati den siksa sapa mayyit bibukai ahlihi kelawan sebab tangisane keluargane mayyit. Alihi ingatase mayyit. Orang mati itu tersiksa sebab keluarganya menangisi dia. Maksudnya tangisan yang tidak boleh itu tangisan yang menjerit-jerit, nangis meratap-ratap. Kalau sekedar nangis wajar ya, orang mati ditangisi, kesedihan itu normal, manusiawi, tidak apa-apa. Rasulullah SAW juga menangis ketika putranya meninggal. Yang tidak boleh itu menangis menjerit-jerit, gulung-gulung ya, telanjang pokoknya. Tangis yang tidak terkontrol itu menyebabkan mayat, jenazah mayit disiksa oleh Allah karena ini. Ulama tapi ada berbeda pendapat. Duh, apakah orang ini bisa dihukum karena kesalahan orang? Padahal Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung kesalahan orang lain. Ini betul. Jadi yang dimaksud yang menangis yang menyebabkan dia disiksa itu ulama menafsirinya kalau dia memang minta ditangisi. Karena ada ritual agama lain itu yang minta keluarganya nangisin, jerit-jerit. Nah, yang begitu yang tidak boleh ya. Tapi kalau orang nangis sendiri ya tidak ada masalah gitu. Karena kalau ada orang tuh setiap ada orang nangis disiksa, kan mayitnya nggak ikut bersalah. Ada satu guyon saya diceritani Syekh Fadil. Ada seorang suami istri ini berantem terus. Pasangan ini kayak Tom and Jerry ya. Ada pasangan suami istri ini suka berantem, saling serang. Suatu saat istrinya meninggal. Istrinya galak meninggal. Terus suaminya ini nangis gulung-gulung jerit-jerit. Orang heran, loh, waktu hidupnya ini kok berantem, kok istrinya mati dia nangis teriak-teriak. Terus ada yang bisik, sudahlah tenang-tenang. Kenapa kamu kok nangis? Oh, istrimu itu loh galak, cerewet. Kok sekarang kamu jadi nangis? Kata dia, memahami hadis ini secara salah. Saya sengaja nangis sekeras-kerasnya. Supaya apa? Supaya istri saya disiksa oleh Allah sekeras-kerasnya. Jadi ternyata dia tujuannya nangis itu supaya istrinya disiksa oleh Allah. Dasarnya hadis ini, orang mati kalau ditangisi disiksa oleh Allah. Jadi dia sengaja nangis karena membalas
biar istrinya disiksa oleh Allah. Nah ini ya guyonan ya. Karena orang itu tidak bisa menanggung kesalahan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi yang dimaksud disiksa itu apabila memang tangisan itu diinginkan oleh dia. Nah, ada agama tertentu yang ritualnya memang minta diratapi 3 hari, bayar orang supaya ditangisi. Nah yang seperti itu yang membuat mayit disiksa oleh Allah. Rawahu al-Bukhari. Hadis itu sahih riwayat Bukhari. Tapi pada prinsipnya memang tidak boleh menangis yang menyesal-nyesali meratapi kepergian. Tapi kalau menangis untuk bersedih secara normal itu wajar, tidak apa-apa. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Inna hadakum setu salah suci sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kedadeane ahad fi batni ummihi ing dalam wetenge ibu ahad arba'ina ing dalam 40 apane yauman dinane nutfatan hale rupa nutfah. Nutfah itu mani. Ini proses penciptaan manusia. Rasulullah SAW pada 14 abad yang lalu sudah bisa menguraikan proses hidup manusia ya. Padahal Nabi ini bukan dokter ya. Nabi tidak pernah sekolah kedokteran, Nabi tidak pernah belajar ilmu biologi, tapi ini luar biasa ilmu dari Allah. Nabi bisa mengetahui perkembangan makhluk hidup ya. Pertama, manusia ini kata Rasulullah SAW dimulai dari mani ya. Kamu ini asalnya dari mani. Mani itu keluarnya dari jalan kencing ya, bukan dari kuping. Mani keluar dari jalan kencing. Maka biasanya wong tua lek anaknya durhaka, kok niku uyuhku. Nah, gitu kan ada istilah orang Jawa bilang kamu itu air kencing saya gitu. Artinya untuk mengingatkan kamu itu bukan siapa-siapa. Tanpa orang tuamu kamu itu seperti air kencing itu. Air kencing dibuang di apa? Di mana? Buang di WC toilet itu. Nah, biasanya orang tua kalau jengkel itu kan mengatakan kamu itu air kencing saya. Artinya kamu itu sebetulnya makhluk tidak berdaya. Kamu itu asalnya mani, keluar dari jalan kencing. Terus dimasukkan kemana? Jalan kencing lagi, jalan kencingnya ibumu ya. Kamu dimasukkan lewat mana? Masa diulatkan lewat hidung? Enggak lah ya. Kamu itu asalnya mani dalam bentuk encer ya. 40 hari. Di selama 40 hari itu masih proses mani. Tsumma yakunu alaqatan. Tsumma yakunu nuli ono sapa ahad iku alaqatan getih kempel. Setelah 40 hari menjadi darah yang menggumpal. Ini proses 14 abad yang lalu Nabi sudah tahu proses ini ya. Kamu 40 hari berupa mani, 40 hari berubah menjadi darah yang mengental. Misla dalika hari padani mengkuno arba'in 40 hari juga ya. Tsumma yakunu nuli ono sapa ahad iku mudghatan. Setelah itu mudghah daging kempal, onggoan daging. Misla dalika padani mengkuno arba'ina ayyam. Jadi proses manusia ini 40 hari berupa mani, 40 hari berupa darah mengental, 40 hari lagi baru berupa daging. 40 kali 3 berapa? 120. Nah, 120 berapa bulan? Berapa hari? Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan ya, 102.
4 bulan. Makanya kalau sudah 4 bulan ini sudah berbentuk dagingnya. Makanya kalau sudah 4 bulan tidak boleh digugurkan. Ulama berbeda pendapat tentang hukum aborsi. Boleh nggak menggugurkan kandungan? Kalau sudah 4 bulan tidak boleh, karena itu sudah berbentuk ya. Tapi kalau masih baru seminggu dijamoni, nggak jadi, nggak apa, kan masih berupa mani ya. Orang ini kan supaya tidak hamil kan ada yang begitu, masih dapat telat seminggu dijamoni atau makan nanas atau apa, itu boleh ya. Tapi kalau sudah berupa daging ya, sudah berbentuk, sudah 120 hari, nah itu sudah tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan aborsi, karena itu sudah pembunuhan. Apalagi sudah di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu sudah berbentuk sempurna ya. Itu pembunuhan, itu tidak boleh ya. Tapi kalau masih usia 40 hari itu masih berupa mani, belum hidup ya, maka ulama di situ masih membolehkan ya. Tapi kalau aborsi pada kehamilan yang sudah berbentuk ya 4 bulan itu sudah tidak boleh ya. Itu pembunuhan, tidak boleh. Wa pundi wau fayun fakhunu litentiup den tiup den sebul pundi ora misal arba'im summa yab'atsu nuli ngutus sapa Allah ilaihi maring ahad malakan ing malaikat wa yu'marulan perintah sapa ahad bi arba'i kalimatin kelawan 4 kalimat. Ini hadis ini kayaknya kurang panjang di sini. Kalau yang dalam Arba'in Nawawi itu prosesnya manusia ini 40 hari berupa mani, 40 hari berupa darah yang menggumpal, 40 hari lagi sudah berupa daging yang membentuk. Kemudian Allah mengutus malaikat, di situ ditiupkan roh. Nah, kalau sudah 120 hari itu sudah ada rohnya, ditiupkan roh oleh malaikat. Nah, ketika sudah ditiupkan roh, itu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan 4 hal ya. Jadi bayi di dalam kandungan itu sudah ada kepastian takdirnya ya. 4 hal. Wa yuqullan dan ucapakan lahu maring mengkono ahad lahu malaikat apa uktub nulis sira amalahu ing amale ahad. Jadi sejak dalam kandungan itu orang sudah dicatat ya, amalnya nanti begini ya. Kita ini menjalankan skenario, sudah ada catatannya, skenarionya seperti ini ya. Amalnya warizqahu lan rizqine ahad, rezekinya berapa, jadi kaya atau jadi miskin, itu sebelum lahir sudah ada catatan. Wasyaqiyun au sa'idun, wasyaqiyun lan celoko au sa'idun utawa bejo ya. Dia hidupnya akan bahagia atau akan celaka. Dia akan hidup jadi orang soleh atau tolah-toleh, itu sudah ada di sebelum lahir kita ini sudah catatan. Tumayun fahu nulitin sepul fihi ing dalam rojul opar ruh. Ketika roh dimasukkan ke tubuh manusia dalam kandungan, itu Allah sudah menetapkan 4 hal itu ya. Allah sudah memastikan rezekinya berapa, Allah sudah memastikan kapan umurnya, usianya berapa, perbuatannya nanti seperti apa, apakah dia selamat atau tidak. Itu sudah ada catatan sebelum dia lahir ya. Skenarionya Gusti Allah itu sudah ada. Akan tetapi kita kan tidak tahu skenario Allah itu seperti apa bagi kita. Makanya kita berusaha untuk yang terbaik.
Tapi kalau kemudian tidak bisa, ya itu takdir. Kita ini berusaha untuk kaya umpamanya, ya. Orang berusaha bekerja, ada yang ditakdirkan kaya, memang catatannya seperti itu. Tapi ada yang ditakdirkan tidak kaya, walaupun kerjaannya sama. Ada yang nggak bisa kaya. Ada orang yang seumur hidup sudah kerja susah payah, ya tapi tidak bisa kaya. Ono masalahnya. Ada yang nyambut kayak ini ukur-ukur apa? Nyambut kayaknya enteng tapi kaya, ya. Ini membuktikan bahwa rezeki itu sudah ada takdirnya, ya. Jadi kamu mau kerja keras, ngawur, kalau takdirnya nggak kaya tetap nggak kaya, ya. Makanya kamu harus yakin rezeki dari Allah. Tapi kita berusaha karena kita tidak tahu, ya. Pada akhirnya serahkan pada Allah, ya. Jangan kemudian kamu merasa ngersuloh. Jangan kamu mengeluh, wah kok begini, kok begitu. Kembalikan pada takdirnya Gusti Allah. Yang penting kamu sudah usaha, ya. Tapi jangan dipahami wis aku gak kerja, lek takdir Gusti Allah lah ayo sugi dhewe, ya. Ya kalau kamu begitu ya mungkin takdirnya kamu miskin sehingga kamu gak mau kerja. Ya itu kamu menjalankan takdir juga. Allah itu menjadikan sebab, ya. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Sebabnya aja dia kerja. Kok kamu rajin kerja, berarti mungkin kamu ditakdirkan kaya oleh Allah. Kok kamu kerja tapi tetap gak kaya, ya mungkin takdirnya memang tidak kaya. Itu sudah ada catatan, ya. Allah sudah punya agenda. Fa inna rajula sedhi wong lanang mingkum kang tetep sanging sira kabeh iku layak malu yakti ngamal sapa mengkono rajul bi amali ahli jannati kan amali ahli swarga hatta ma yakunu sehingga ora ono iku bainau antarane rajul wa baina antarane jannah apa ndiraun sak depo sudah deket sudah mepet, ya. Fayasbiku mong kondisi alaihi ing atase rajul apa alkitabu pasten. Kitab itu kepastian yang azaliyah, kepastian takdir celaka. Ya faya malu mong nglakoni sapa rajul bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka. Fayadkhulu mongko mlebu sapa rajul annara ing neraka, ya. Orang ini kalau memang sudah ditakdirkan ahli neraka, maka dia juga akan mengarah ke sana. Bisa jadi ada orang itu asalnya baik, asalnya baik, ya. Sampai di sini digambarkan ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, ya. Seakan-akan dia ini sudah mepet kurang sak depo mau masuk surga, sudah deket, ya. Pekerjaannya bagus, hidupnya bagus, amalnya bagus, tapi takdirnya orang ini ahli neraka. Apa yang terjadi? Sebelum mati dia itu berubah, kemudian dia murtad atau kafir sehingga dia masuk neraka. Inilah kita pentingnya harus selalu takut kepada Allah, ya. Jangan menyombongkan dirimu sudah merasa baik, ya. Jangan pernah kita ini merasa diri sudah santri, sudah hebat. Belum tentu, ya, belum tentu. Sebab semua amal, ya, innamal a'malu bil khawatim. Amal ini tergantung akhirnya, ya. Hidup kita ini tergantung finishnya, bukan startnya, tapi finishnya, ya. Orang berbuat baik, kita ini contoh santri ngaji, sholat dan seterusnya, jangan disombongkan. Sebab apa? Kita tidak tahu apakah kita ini nanti akan mati dalam keadaan husnul khatimah,
Makanya kita harus selalu mohon pada Allah, ya Allah berilah saya husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah berilah saya selalu istiqamah, konsisten. Semoga kita ini jadi baik dan terus baik. Ada orang itu asalnya baik, suwe-suwe ndelurung. Ini banyak kasus begini. Saya ini seringkali melihat anak ini asalnya jujur, asalnya jujur. Barang kenal arek wedok, mulai jelinggerung, mulai nyelintung, mulai beling. Lah ini bahaya ya. Banyak kasus seperti itu. Orang asalnya baik, tapi pergaulannya salah. Jadi salah. Saya dulu punya teman di Surabaya, mondok, baik, ngulang, ngajar ya. Tapi terus dia kerja jadi sales. Nah sales apa gitu. Setiap hari di jalan kumpul perempuan, berubah. Perilakunya berubah. Nah, orang baik bisa berubah jadi tidak baik. Sebaliknya orang tidak baik, ada yang asalnya tidak baik, asalnya minum ini itu, tapi diberi hidayah Allah akhirnya jadi baik. Loh, yang penting ini yang akhirnya ini ya. Lebih baik bekas preman menjadi santri daripada bekas santri menjadi preman. Bekas santri itu jelek. Iya, itu bekas santri. Saiki maling. Aduh. Wis bekas. Tapi kalau iku bekas bekas apa garong atau bekasnya apa. Tapi saiki khusyuk, ahli masjid, bagus ya. Orang ini yang dinilai itu akhirnya ya. Walaupun orang ini amalnya sudah baik, dalam hadis ini disebut sepertinya amalnya itu amalnya ahli surga ya. Pekerjaannya itu sudah pekerjaan ahli surga, tapi dia memang takdirnya ahli neraka, maka di akhir hayatnya itu dia berubah. Asalnya jujur, tiba-tiba berubah jadi penipu ya. Asalnya baik, berubah tidak baik, karena memang takdirnya dia memang ahli neraka ya. Na'udzubillah, kita tidak tahu. Ini yang terkenal ada kisahnya siapa? Barseso. Zaman dahulu ini, sejak kecil saya itu ingat ini cerita yang populer ya, dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan ada ulama, orang hebat ya, namanya Barseso. Barseso ini kiai top. Kalau hari ini kiai nasional, muridnya ribuan. Bahkan muridnya ini hebat-hebat, muridnya keramat-keramat ya. Ini kiai top. Tapi di akhir hayatnya dia ditipu setan, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini loh, kita tidak tahu rek. Makanya orang ini ya, pertama dia itu harus ada ilmu. Hidup supaya selamat harus ada ilmu. Yang kedua setelah ilmu, orang harus amal. Ilmu tidak ada gunanya kalau tidak ada amal. Lah kalau sudah ada amal, orang itu harus ikhlas. Karena amal tidak ikhlas tidak ada nilainya. Kalau sudah ikhlas, orang kalau sudah ikhlas harus khauf, selalu takut. Sebab kita ini takut. Apa? Finishnya kita ini apa? Apakah kita ini pasti husnul khotimah? Belum tentu ya. Makanya harus hati-hati dan selalu mohon pada Allah, semoga kita diberi husnul khotimah. Sebab kalau dia tidak husnul khotimah, seperti ceritanya Barseso tadi, Barseso ini akhirnya tergoda iblis. Ada iblis menyamar sebagai manusia,
dia datang ke masjidnya Barseso, wiritan, gleduk, sepertinya ibadah 3 hari 3 malam, tidak berhenti. Sehingga Barseso ini kagum, loh kok ada orang ibadah nonstop 3 hari 3 malam, kodek-kodek tuh. Akhirnya dia itu kepincut, merasa ini orang kok hebat. Ditanya, Pak, sampean kok ibadah nonstop 24 jam, kenapa? Kok hebat? Bisa, kenapa? Oh ini iblis. Godaannya iblis ini bisa berpura-pura jadi baik, Rek. Iblis ini godanya tidak harus berbentuk maksiat. Ini dalam bentuk ibadah godaannya. Iblis itu menyerupai orang ahli ibadah yang tidak berhenti, action. Akhirnya Barseso, Kiai Barseso ini kepincut. Kemudian Barseso ini karena dia kepincut dengan iblis yang 3 hari 3 malam di masjid itu, tanya, kenapa kamu kok rajin ibadah? Nah, iblis beraksi, saya begini ini karena dosa saya besar, sehingga saya ini menyesal sekali. Jadi kalau kamu kepingin ibadah non-stop seperti saya, kamu harus berdosa dulu. Kalau kamu dosa besar, nanti kamu menyesal, lah itu kamu akan ibadahnya serius. Ini kan tipuan iblis ya. Jadi iblis ini bisa menipu dalam ibadah ya. Ditipu oleh iblis. Makanya kemudian Barseso tertarik. Oh ya wis, saya tak maksiat apa ya. Iblis ngasih contoh, kamu berzina aja. Barseso nak mau, enggak, berzina dosa besar. Ya sudah kamu anu aja, apa itu nyolong. Enggak, nyolong saya takut itu dosa. Ditipu oleh iblis. Ya, ada yang enteng, apa? Kamu minum khamr aja. Minum khamr, minum whisky aja. Dikit, sak seloki, 2 seloki. Nanti kamu kan akan merasa dosa, taubat. Tertipu. Ya wis, pergi dia ke tempatnya penjual minuman. Yang namanya kiai seumur hidup tidak pernah minum, nyoba beli minuman. Sak seloki yo langsung teler. Minum teler. Lihat yang jual cantik, perkosa. Waduh ini kawan. Begitu memperkosa penjualnya, ada orang tahu, dibunuh. Kalah. Akhirnya dia melakukan dosa besar sekaligus. Sudah minum, berzina dan membunuh. Lainnya. Bahayanya miras ini begini, bahayanya narkoba ini begini. Dosanya satu, efeknya banyak. Dia memilih minum khamr. Khamr ini puncak dari semua dosa. Orang kalau sudah minum, akalnya hilang. Memperkosa, membunuh, terjadi sudah. Lah karena dia membunuh, memperkosa, ditangkap. Tangkap, dihukum. Lah waktu dia mau dihukum karena dia membunuh, dihukum mati kan ancamannya. Di saat itu iblis datang. Waktu dia sudah mau dibunuh itu, sudah di depan Al-Gojo, iblis datang bisi, kamu mau dibunuh kamu. Iya saya ini mau dihukum mati. Sudah, kamu itu imanlah pada saya. Kamu itu dulu saya tipu. Kalau sekarang kamu iman kepada saya sebagai Tuhanmu, kamu saya bebaskan. Nah, orang ini di akhir hayatnya tertipu lagi. Ya wis, saya menyembah kamu. Begitu dia menyembah iblis, Al-Gojo membunuh dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Ini contoh yang membuat orang harus takut. Ada orang ibadah lama, akhirnya malah su'ul khatimah. Ya sama dengan iblis itu. Iblis ini kan di surga sudah ribuan tahun, melakukan kesalahan, tidak sujud pada Adam, oleh Allah dihukum selama-lamanya. Makanya jangan sombong ya. Kebaikan kita jangan disombongkan. Sebab kita tidak tahu apakah kita dijamin husnul khatimah. Wa inna hadakum sedih salah suci sira kabeh iku layak malu
yakti ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka. Apa ndiyo? Hatta mayakunu sehingga ora ana iku bainau antarane ahad wa bainahalan antarane nar. Apa illa dhiraun angin sak dhira sak depo. Fa yasbiqu kondisi alaihi ngasih rajul apa alkitabu pastene bejo. Fa ya malu mongko ngamal sapa rajul bi amali ahli jannati kelawan amali ahli swarga. Fa yadkhulu mongko mlebu sapa rajul al jannata ing swarga. Ya. Ada orang yang sebaliknya, hidupnya penuh dosa, amalnya amal ahli neraka, tapi takdirnya ahli surga. Di akhir hayatnya dia berubah jadi baik, mati iman, masuk surga. Jadi bisa jadi dalam hitungan menit orang ini berubah. Yang asalnya baik bisa berubah jadi jelek, yang asalnya jelek bisa berubah menjadi baik. Makanya kamu ini tidak penting, kamu di masa lalu tidak penting, ya. Segelap apapun masa lalumu, sejelek apapun masa lalumu, masa depanmu masih terang, ya. Sehitam apapun masa lalumu, masa depanmu masih bersih, ya. Kamu jangan kecil hati. Walaupun dulu kamu berbuat dosa, walaupun dulu kamu ini ahli maksiat, mungkin kamu sekarang sudah waktunya taubat menjadi baik. Ada orang yang dalam hitungan menit jadi baik, ya. Contoh yang terkenal itu ya tukang sihirnya Fir'aun itu. Al-Quran merekam kasus duel antara Nabi Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun. Fir'aun menuduh Musa penyihir, ya, pembohong. Maka Fir'aun menantang adu kesaktian. Fir'aun mengadakan sayembara di lapangan untuk mempermalukan Nabi Musa. Fir'aun memanggil semua juru sihir, tukang santet untuk adu kesaktian. Loh, ini tukang-tukang santet yang seumur hidupnya penuh dosa, membunuh, menyihir. Itu ketika melihat mukjizatnya Nabi Musa, ketika mereka melepaskan tampar menjadi ular, Nabi Musa melempar setongkat jadi naga, dimakan semua ular kecil itu, mereka langsung dapat hidayah. Ini bukan sihir. Saya seumur hidup menjadi penyihir, tapi ini adalah mukjizat. Tongkat Nabi Musa ini bukan sihir, ini mukjizat. Kalau sihir pasti kalah oleh saya. Loh, hanya dalam hitungan detik melihat keajaiban tongkat Nabi Musa, dia beriman, ya. Hitungannya cuma detik. Tidak perlu ceramah, tidak perlu pengajian, ya. Karena memang takdirnya orang itu matinya mati syahid. Maka ketika dia melihat demonstrasi Nabi Musa, tongkatnya menjadi naga, melalap habis tali-tali yang disihir jadi ular itu, mereka seketika beriman. Hanya dalam hitungan detik tukang sihir berubah jadi iman, dan dia memilih dibunuh. Fir'aun marah, kenapa kamu beriman? Wah, kamu ini kong kali kong, kamu ini penyihir bayaran. Wah, Fir'aun marah. Tukang sihir yang tadinya di pihak dia berbalik menjadi iman Nabi Musa, ditangkepi, diancam. Kamu mau mati apa ikut saya? Ikut Musa apa ikut saya? Ikut Musa, bunuh. Mereka memilih ikut Musa, dan dibunuh semua, mati syahid semua, ya. Mereka memilih mati beriman, padahal seumur hidupnya dalam dosa. Jadi jangan kecil hati, kamu dosa besar, teruslah berbuat baik. Barangkali itu dosa terakhir yang kamu lakukan. Karena orang jelek bisa berubah jadi baik. Sebaliknya, orang baik juga bisa berubah jadi jelek. Makanya
tidak ada yang bisa disombongkan. Orang yang asalnya baik bisa berubah, orang yang asalnya jelek juga bisa berubah ya. Semua orang punya masa lalu ya. Makanya jangan terikat dengan masa lalu. Orang yang asalnya jelek bisa jadi berubah jadi baik. Sunan Kalijogo itu kan kabarnya asalnya penyamun. Terus ketika ketemu Sunan Bonang, mau ngerampok Sunan Bonang, wali Sunan Bonang cuma mengatakan pada Raden Syahid Sunan Kalijogo, kamu mau apa? Saya minta hartamu. Untuk apa harta saya? Nih kamu saya kasih, lihat pohon kelapa itu. Pohon kelapa ditunjuk jadi emas. Tuh kelapa jadi emas semua. Kaget Raden Syahid, orang ini sakti. Masa kelapa ditunjuk jadi emas? Dia gak jadi minta. Enggak, saya tidak minta emas, saya minta ilmunya saja. Kok bisa pohon kelapa jadi emas? Nah, dapat hidayah kan? Begal dapat hidayah. Akhirnya dia ngaji pada Sunan Bonang, jadi wali. Asalnya penyamun bisa jadi kiai. Mungkin asalnya biduanita bisa jadi bunyai. Robi al-Adawiyah itu wali perempuan yang terkenal itu, konon asalnya itu wanita biduanita, tukang nyanyi itu, yang dapat hidayah kemudian dia menjadi sufi. Jadi penyanyi bisa jadi sufi, bisa jadi bunyai. Banyak kan sekarang ini artis-artis yang dulunya artis film panas, ada siapa nah sekarang jadi ustazah. Aduh, padahal dulunya pakai rok mini ya itu dapat hidayah, bagus juga ya. Ada orang yang asalnya jelek berubah jadi baik. Sebaliknya ada orang yang asalnya baik, naudzubillah, menjadi orang jelek ya. Ada santri di kampung saya, dulunya pinter ngaji, tapi ilmunya tidak manfaat. Akhir hayatnya tidak sholat. Padahal haji ini, ya haji, ya iso ngaji, tapi nggak sholat. Akhirnya dia itu nggak ibadah, nggak sholat, nggak jumatan sampai mati. Ya. Hidayahnya hilang, padahal pinter. Ya. Belum pasti. Ya. Makanya jangan sombong, jangan merasa diri baik. Selalu belajarlah dari orang lain. Jangan merasa diri sempurna ya. Jangan pernah merasa dirimu sempurna. Selalu belajarlah pada orang lain ya. Muka-muka kita ini diberi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, terus jadi orang yang baik, dan hidup kita ini semoga diakhiri dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin.